Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Session Closing. Bank Dunia memprediksi akan banyak negara yang masuk ke jurang resesi pada 2023 mendatang. Dan Presiden Joko Widodo juga menegaskan tahun depan perekonomian global akan lebih gelap. Lalu pemirsa, bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Apakah kita bisa bertahan dari ancaman resesi global? Bank sentral sejumlah negara mulai menaikkan suku bunga secara agresif. Sejumlah proyeksi mengerikan akan terjadi karena perekonomian global diperkirakan akan jatuh ke jurang resesi. Karena kenaikan suku bunga acuan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi banyak negara. Karena itulah Bank Dunia memperkirakan di tahun 2023 akan banyak negara yang masuk ke jurang resesi. Saat ini suku bunga acuan Bank Sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022 ini. Begitu pula dengan Bank Sentral Amerika Serikat, sudah naik 300 basis poin sejak awal tahun. Semua itu merespons karena masih tingginya angka inflasi di negara tersebut. Karena itu pula, Bank Dunia memperkirakan perekonomian dunia akan melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023 mendatang. Tren perlambatan ekonomi ini dikhawatirkan akan berlangsung lama. Terlebih ancaman geopolitik masih terjadi. Perang Rusia-Ukraina masih belum jelas kapan berakhirnya. Sementara potensi ketegangan antara Taiwan dan China juga berpotensi terjadi. Jika seluruh negara diharapkan fokus untuk meningkatkan produksi, diharapkan pasokan kembali melimpah dan inflasi bisa ditekan. Itu dia pemirsa, kondisi perekonomian global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah negara maju mulai mengalami perlambatan ekonomi karena bank sentral di masing-masing negara tersebut mulai menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan lonjakan inflasi yang terjadi. Dan karena kenaikan yang ekstrim secara bersamaan inilah yang membuat global mengalami resesi pada 2023 mendatang. Dan seperti kita tahu pemirsa bahwa Bank Sentral Inggris sudah naik 200 basis poin selama 2022 ini. Begitu pula dengan Bank Sentral Amerika Serikat bahkan lebih tinggi, sudah naik 300 basis poin sejak awal tahun 2022 ini. Dan kenaikan suku bunga acuan inilah yang kemudian membuat pertumbuhan global melambat secara signifikan. Dan Bank Dunia memperkirakan ekonomi dunia ini akan cenderung melambat menjadi 0,5% bahkan di tahun 2023 mendatang. Dan pemirsa, perekonomian Amerika Serikat sendiri terkontraksi sebesar 0,6% di kuartal kedua tahun ini setelah minus 1,6% di kuartal pertama. Meski sudah 2 kuartal terkontraksi, negara ini belum mau menyebut dirinya resesi. Sementara perekonomian Inggris sudah masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan nih. Di Tiongkok sendiri pemirsa, angka pengangguran yang sudah mulai mengalami peningkatan dinilai juga menjadi katalis bahwa Tiongkok masuk ke dalam jurang resesi. Ya, ketegangan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina diperkirakan masih akan menjadi sentimen negatif bagi perekonomian global. Dan sejumlah negara di Eropa masih terancam mengalami krisis energi setelah suplai gas dari Rusia masih terhenti. Dan begitu juga pemirsa dengan pasokan pangan yang selama ini banyak disuplai dari Rusia dan juga Ukraina sempat terganggu yang berujung pada terganggunya rantai pasok pangan global. Dan kondisi inilah yang kemudian juga mempengaruhi negara berkembang seperti Indonesia. Belum lagi nih pemirsa, fluktuasi harga minyak mentah dunia sempat membuat subsidi energi Indonesia ini mengalami pembengkakan yang berujung pada kenaikan harga. Karena itulah akhirnya pemerintah memutuskan itu tadi menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi APBN yang terus membengkak akibat harga dari energi yang naik. Dan meski kondisi perekonomian Indonesia tergolong masih sehat dibanding negara lain, bukan berarti tantangan ke depan tidak ada. Resesi yang terjadi di sejumlah negara pasti ujung-ujungnya juga akan memberikan dampak pada kinerja negara dagang seperti Indonesia. Dan bagaimana antisipasinya? Kita simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Perekonomian sejumlah negara mulai mengarah pada jurang resesi setelah angka inflasi terus melambung tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mulai melambat pada kuartal kedua tahun ini. Beberapa negara tersebut diantaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, China, hingga Inggris. Bagaimana dengan Indonesia?
Sejauh ini perekonomian Indonesia diklaim masih dalam kondisi sehat. PDBN Indonesia tumbuh 5,44% pada kuartal 2 tahun ini, lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,01%. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar 50 basis poin diklaim masih tidak seagresif Bank Sentral di sejumlah negara. Sejak Januari 2022, Bank Indonesia baru menaikkan total sebesar 75 basis poin. Selain itu, utang luar negeri Indonesia masih terkendali bahkan cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Indonesia berpotensi terkena dampak dari resesi global tersebut. Permintaan ekspor akan berkurang dari negara-negara yang masuk ke jurang resesi. Sejumlah ekonom memperkirakan dampak ekspor-impor ke PDB sebesar 20%. Sisanya akan berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Meski tidak terlalu besar, kewaspadaan tetap harus dilakukan agar tidak merembet ke Indonesia. Ya pemirsa, kalau melihat data-data perekonomian Indonesia secara fundamental sih memang masih dalam kondisi yang sehat gitu ya. Masih jauh lah dari potensi resesi. Hal ini terlihat dari PDB Indonesia yang masih tumbuh 5,44% di kuartal kedua dan meningkat dibandingkan dengan kuartal pertama sebesar 5,01%. Dan selain itu, utang luar negeri Indonesia juga masih terkendali bahkan cenderung mengalami penurunan. Namun pemirsa, seperti yang tadi sempat dibahas, resesi yang terjadi di banyak negara pada tahun depan sudah pasti juga akan turut mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Karena Indonesia juga punya hubungan dagang dengan negara-negara yang diperkirakan ini akan mengalami resesi. Sebut saja pemirsa ya, Amerika Serikat. Negara ini merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Dan jika Amerika Serikat ini sulit untuk mengendalikan laju inflasinya dan masuk ke jurang resesi, maka kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat ini pasti juga akan terkontraksi karena turunnya permintaan. Dan hal yang sama juga mungkin akan terjadi pada Tiongkok. Perekonomian negara ini juga sedang mengalami perlambatan seiring peningkatan dengan laju inflasi. Dan permintaan komoditas asal Indonesia diperkirakan bisa mengalami penurunan karena kondisi di Tiongkok secara perekonomian sedang melemah. Nah, dengan terganggunya ekspor, neraca dagang Indonesia yang selama ini sempat surplus dan bisa dikatakan selalu surplus begitu ya, diperkirakan bisa kembali mengalami defisit lagi. Sebab tahun ini perekonomian Indonesia sangat terbantu dari komoditas andalan yang harganya terus mengalami lonjakan atau diuntungkan nih. Seperti batu bara yang sempat melambung tinggi pemirsa karena terdampak perang yang masih berlangsung antara Rusia dan juga Ukraina. Jika kinerja ekspor ini terganggu, otomatis akan juga mempengaruhi secara negatif penerimaan negara, terutama penerimaan negara bukan pajak. Dan jika melihat sejak awal tahun, anggaran ini tercatat masih surplus. Dampak lainnya pemirsa adalah akan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini sudah di posisi 15 ribuan ya. Ketika terjadi banyak resesi, investor akan menarik dananya dari pasar obligasi ataupun pasar saham Indonesia dan lebih memilih aset yang aman. Dan tidak cukup di situ, laju inflasi di dalam negeri juga akan terganggu. Dan untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah perlu membuat benteng agar dampak perekonomian global tersebut bisa diminimalisir. Mungkin tidak bisa sepenuhnya dihindari pemirsa ya, tetapi diminimalisir. Dan bagaimana caranya? Kita simak kembali ulasan berikut ini. Meski perekonomian Indonesia diklaim masih dalam kondisi sehat, resesi yang melanda sejumlah negara maju diperkirakan akan berdampak ke perekonomian Indonesia. Neraca dagang Indonesia diperkirakan akan sedikit terganggu. Amerika Serikat dan China merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup kuat. Kinerja ekspor ke kedua negara tersebut diperkirakan akan mengalami penurunan. Harga komoditas diperkirakan juga akan turun di tengah gejolak ekonomi global karena permintaan mengalami penurunan. Sementara sebagai negara penghasil komoditas, tentu hal ini juga akan menyebabkan tekanan dari sisi ekspor. Tidak hanya itu, realisasi investasi langsung di Indonesia diperkirakan juga akan ikut turun jika banyak negara yang mengalami resesi. Investor akan berpikir mengamankan dananya ke instrumen yang lebih aman. Karena itulah, pemerintah perlu melakukan berbagai mitigasi agar gejolak ekonomi global tidak merembet ke Indonesia. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menaikkan subsidi energi. Kalangan ekonom juga mengusulkan agar tarif pajak pertambahan nilai dari 11% diturunkan agar mengurangi beban masyarakat. Diperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,7% pada tahun 2022 ini, lalu melambat menjadi 4,3% pada tahun depan.
Itu dia pemirsa, meski Indonesia mempunyai perekonomian yang saat ini tergolong sehat dibandingkan dengan negara-negara lain, tidak bisa dilepaskan dari dampak resesi global tersebut. Lalu pemirsa, bagaimana ya caranya agar dampak resesi tersebut tidak terjadi begitu signifikan di Indonesia dan bisa diminimalisir dan tidak memberikan kontribusi negatif bagi perekonomian kita? Nah, ada beberapa cara yang bisa diterapkan oleh pemerintah. Para ekonom mengusulkan agar pemerintah ini tetap berusaha meningkatkan konsumsi rumah tangga. Bisa dengan melakukan pemangkasan pajak pertambahan nilai dari yang saat ini 11%, misalnya diturunkan menjadi sekitar 7 atau 8% saja. Dan pemangkasan ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat menengah atas untuk tetap melakukan spending money, karena tidak bisa dipungkiri ya, salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah laju konsumsi masyarakat. Dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal 2 tahun ini tercatat tumbuh 2,42% dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,51%. Sementara untuk menjaga daya beli masyarakat menengah bawah, pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai. Hal ini dianggap efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan selain itu, benteng pertahanan ekonomi bisa dilakukan dengan cara menghimpun lebih tebal devisa hasil ekspor atau DHE. Dan booming harga komoditas membuat DHE, sektor perkebunan dan juga pertambangan ini juga mengalami peningkatan. Dan hal ini bisa dimanfaatkan untuk menambah cadangan devisa negara. Bank Indonesia sendiri telah memperlakukan kembali sanksi bagi eksportir yang tidak menempatkan DHE ke sistem keuangan Indonesia. Benteng berikutnya pemirsa adalah terus meningkatkan jumlah investor di dalam negeri. Ketika awal pandemi, banyak investor asing ini keluar atau pergi dari pasar saham dan surat utang Indonesia. Namun investor retailnya pemirsa justru mengalami peningkatan yang mencapai 7 juta. Dan mampu menahan kejatuhan tersebut ketika mungkin asing melakukan net sell, tetapi karena masih banyak investor lokal yang menempatkan dananya di pasar modal ataupun obligasi, ini bisa menghalau ketika asing keluar dari pasar modal ataupun obligasi Indonesia. Dan pemerintah juga bisa memanfaatkan surplus APBN sebesar 107,4 triliun rupiah pada Agustus kemarin. Kelebihan anggaran tersebut bisa digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat ataupun melalui penyaluran bantuan sosial misalnya ya. Dan apapun itu pemirsa, semoga Indonesia benar-benar bisa meminimalisir dampak dari resesi yang kemungkinan masih akan berlanjut sampai dengan tahun 2023 mendatang. Dan itu bisa dimulai pemirsa dari diri kita sendiri juga untuk menjaga kondisi keuangan, mencari pendapatan tambahan dan lain sebagainya. Jangan sampai nantinya kita kalang kabut ketika resesi ini mempengaruhi lapangan kerja, mungkin ada layoff dan sebagainya pemirsa ya. Dan kita tidak boleh juga pemirsa terlalu panik ya, tetapi harus mawas juga ya. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk karir, bisnis maupun kehidupan Anda sehari-hari